Raden Anggadipa II atau Raden Tumenggung Wiradadaha VIII merupakan salah satu bupati Sukapura yang berani. Ia menentang titah pemerintah kolonial yang ingin mengeksploitasi Sukapura sebagai wilayah penghasil tarum atau nila, menggantikan padi. Pada tahun 1808, Gubernur Jenderal Dendles menginginkan wilayah Priangan menjadi hasil komoditi utama kopi yang digemari di pasar Eropa. Dendles lantas menjalankan konsep pembagian wilayah Priangan untuk menghasilkan keuntungan secara ekonomi melalui komoditas kopi. Demi mencapai ambisi tersebut, Dendles membagi Priangan menjadi dua, yaitu daerah produsen utama kopi dan daerah bukan produsen utama kopi. Daerah produsen utama kopi yaitu Cianjur, Bandung, Sumedang, dan Parakan Muncang. Sedangkan daerah yang bukan produksi kopi yaitu Limbangan, Sukapura, dan Galuh. Semasa kepemimpinan Dendles, pemerintah kolonial hendak menjadikan daerah Sukapura sebagai wilayah penghasil tarum atau pohon nila yang merupakan bahan utama pewarna. Dalam Anggadipa melawan. Ia lebih memilih berseteru dengan kepentingan kolonial. Dalam catatan sejarah, itu adalah sikap paling berani yang diambil oleh seorang bupati. Satu produk varietas pertanian yang waktu itu sangat mahal, harganya sangat tinggi, ketika sebelum ditemukannya alat pewarna untuk mewarnai apapun, gitu, itu kan masih menggunakan pewarna alami. Nah, asal pewarna alami itu dari pohon nila, gitu, atau lebih dikenal kalau itu adalah pohon indigo. Nah, atau lebih dikenal dengan tarum. Maka Sukapura ini, gitu ya, dalam konteks tanam paksa itu dipaksa untuk menanam tarum. Maka kebijakan kolonial itu memaksa supaya nanam tarum di tegalan sawah. Jadi tegalan sawah itu dipaksa untuk ditanami tarum. Nah, sementara daerah Priangan lain sebagai penghasil kopi, daerah Sukapura ini penghasil padi, gitu. Bupati Anggadipa II, gitu, atau lebih dikenal dengan dalam Anggadipa, itu menolak kebijakan kolonial itu, menolak daerah Sukapura ini tegalan sawahnya dipaksa ditanami dengan tarum. Penolakan Raden Anggadipa II itu bukan tanpa alasan. Dalam Anggadipa lebih mengedepankan kepentingan rakyat ketimbang memenuhi ambisi kolonial. Jika sawah-sawah harus ditanami nila atau tarum, itu akan mengancam ketahanan pangan. Rakyat Sukapura bisa terancam kelaparan. Lantaran penolakannya itu, dalam Anggadipa dipecat dari jabatannya sebagai bupati. Bukan hanya itu, pada tahun 1811 sampai 1814, nama Kabupaten Sukapura dihapus dan dimasukkan ke Kabupaten Limbangan. Namun, meskipun secara de jure Sukapura telah dihapus dari peta kolonial, secara de facto harisma dan wibawa Kanjeng Demang Anggadipa semakin kuat. Sikap tegas Demang Anggadipa terhadap pemerintah kolonial sama sekali tidak melunturkan kecintaan rakyat. Maka, pada 1814, dengan terpaksa, pemerintah kolonial secara resmi mengangkat kembali Demang Anggadipa sebagai Bupati Sukapura. Bahkan, pada 28 Oktober 1814, pemerintah kolonial malah memberikan tambahan wilayah dengan digabungkannya distrik Galunggung dan seluruh wilayah Galuh Kawasen yang terletak di sebelah barat Citandui. Dalam Anggadipa adalah pemimpin yang berani dan teguh dalam memegang prinsip. Sikapnya yang berani menolak pemerintah kolonial dan mengedepankan kepentingan rakyat, menjadikannya sebagai sosok terpuji, terhormat, sekaligus dicintai rakyat.